Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi dengan judul Kode Etik Profesi Public Relation. Sebelum ke materi, perkenalan dulu yuk. Anggota kami yang pertama adalah Muhammad Firman dengan NIM 401230002. Anggota kami selanjutnya adalah Nasihul Anwar dengan NIM 401230038. Anggota kami selanjutnya adalah Miko Ibnu Ibrahim dengan NIM 401231135. Kemudian anggota kami selanjutnya adalah Farhan Hussein dengan NIM 401231158. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian etika dan moral. Etika adalah nilai-nilai dan asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Sedangkan moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam rangka baik atau buruknya, benar atau salah yang dianggap mutlak atau transenden, dan moral wajib untuk dilakukan. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan etis dan teori etika, serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus adalah bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi atau seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan pada teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Kemudian dari etika khusus ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi. Sedangkan etika sosial adalah berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organ-organ formal lainnya. Dari sinilah etika public relation menjadi bagian dari etika sosial untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Materi kedua yaitu pengertian profesi dan profesional. Pengertian profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian menurut Ahsoni Keraf. Sedangkan pengertian profesional, seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Selanjutnya adalah pengertian profesi public relation. Profesi dalam public relation menurut Howard Stepson dalam buku Handbook of Public Relation tahun 1971, yang artinya public relation yang dapat dinilai sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan seni, keterampilan,
atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Nah, selanjutnya adalah pengertian profesionalisme dalam public relation. Menurut Bedidu tahun 2003, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Materi ketiga adalah etika dan tanggung jawab seorang public relation. Etika dan tanggung jawab seorang public relation. Etika seorang public relation. Etika dalam public relation memberikan arahan kepada para profesional PR dalam bertindak, memberi pertimbangan dan menentukan langkah yang tepat. Ini membantu mereka untuk selalu bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan yang mereka wakili, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media. Prinsip-prinsip etika seorang PR dalam menjalankan tugasnya. Humas harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika seperti yang pertama adalah kejujuran. Humas harus selalu jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Yang kedua adalah keadilan. Humas harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak memihak. Yang ketiga, akuntabilitas. Humas harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan pernyataannya. Yang keempat, kepercayaan. Humas harus menjaga kepercayaan publik dengan selalu bertindak secara profesional dan etis. Tanggung jawab seorang public relation sebagai perwakilan perusahaan. PR memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga cita-cita perusahaan dan menghindari kontroversi yang merugikan saat menghadapi krisis. Peran PR menjadi sangat penting dalam memperbaiki reputasi perusahaan dan memperbaiki persepsi masyarakat. Selanjutnya, materi keempat yang akan kami jelaskan adalah mengenai kode etik profesi public relation. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian kode etik. Kode etik profesi adalah panduan moral yang disepakati oleh suatu kelompok profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dibuat berdasarkan pemikiran etis dan pertimbangan moral yang matang, serta menjadi pedoman bagi para profesional untuk bertindak secara etis dan proporsional. Selanjutnya terdapat tujuan dari kode etik. Yang pertama, melindungi kepentingan masyarakat. Kedua, menjaga martabat dan kehormatan profesi. Ketiga, meningkatkan mutu profesi. Keempat, meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Setiap profesi diwajibkan untuk memilih kode etik yang menjadi acuan berperilaku dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Kode etik ini bersifat mengikat secara normatif, etis, serta menjadi tanggung jawab dan kewajiban moral bagi para anggota profesi dalam menjalankan aktivitas di masyarakat. Pertama, kode etik profesi harus tertulis, tersusun secara sistematis, normatif, etis, lengkap, dan mudah dimengerti. Kedua, kode etik profesi harus dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut. Ketiga, para profesional harus menaati dan mematuhi kode etik profesi. Keempat, pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat dikenakan sanksi. Kode etik IPRA, Asosiasi Humas Internasional yang diperbarui di Teheran tahun 1968, memuat 13 pasal dengan standar moral untuk praktisi PR atau humas, yaitu yang pertama, kode perilaku. Kedua, kode moral. Yang ketiga, menjunjung tinggi standar moral. Yang keempat, memiliki kejujuran yang tinggi. Yang kelima, mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh profesi PR atau humas. Pedoman ini cukup sederhana dan fleksibel sehingga mudah diadopsi oleh organisasi profesi humas di berbagai negara. Selanjutnya adalah studi kasus mengenai etika profesi public relation.
studi kasus etika profesi public relation yang ada di dalam negeri. Contoh kasusnya kasus KAI Komuter Line dalam kasus penanganan pelecehan seksual oleh KAI Komuter Line. Kronologinya, pada Juni 2021, seorang pengguna Twitter melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di KAI Komuter Line. Tanggapan KAI Komuter Line di Twitter dinilai tidak beretika dan tidak menunjukkan tanggung jawab. Hal ini memicu kontroversi dan krisis bagi KAI Komuter Line. Pelanggaran etika yang dilakukan adalah tanggapan KAI Komuter Line tidak menunjukkan empati kepada korban. KAI Komuter Line dianggap tidak menghormati privasi dan martabat korban, dan KAI Komuter Line tidak menunjukkan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan penumpangnya. Dampak yang ditimbulkan: 1. Citra KAI Komuter Line menjadi tercoreng. 2. Kepercayaan publik terhadap KAI Komuter Line menjadi menurun. 3. Timbul keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Langkah yang diambil KAI Komuter Line dalam menangani kasus tersebut adalah KAI Komuter Line meminta maaf secara langsung kepada korban, memberikan dukungan data kepada korban untuk melaporkan ke polisi, mendampingi korban dan dalam proses pelaporan, dan KAI Komuter Line berkomitmen untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pelecehan seksual. Pelajaran yang dapat diambil adalah: yang pertama, pentingnya etika dalam komunikasi publik, terutama dalam menangani suatu krisis. Yang kedua, tanggapan yang cepat dan tepat dalam situasi krisis sangatlah penting untuk meminimalkan dampak negatif. Ketiga, pentingnya membangun komunikasi yang baik dan publik untuk membangun kembali kepercayaan. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah kasus KAI Komuter Line menunjukkan pentingnya etika dalam komunikasi publik, terutama dalam menangani situasi krisis. Penting bagi perusahaan untuk memilih tim public relation yang profesional dan memahami etika komunikasi agar dapat menangani situasi krisis dengan baik dan meminimalkan dampak negatif. Yang selanjutnya ada studi kasus etika seorang PR dalam kasus internasional. Kasusnya kasus Bell Pottinger, kampanye rasis yang memicu ketegangan sosial di Afrika Selatan. Kronologinya, pada tahun 2016, Bell Pottinger mendapatkan proyek dari Oak Bay Investment, perusahaan milik keluarga Gupta di Afrika Selatan. Dan pada bulan 2016, proyek tersebut berkembang menjadi kampanye politik yang menggunakan tema provokatif dan rasis. Pada Juli 2017, firma hukum independen menemukan pelanggaran etika dan kelalaian Bell Pottinger. Dan pada 4 September 2017, Bell Pottinger dipecat dari keanggotaan Public Relation and Communication Association atau disingkat PRCA. Dan akhirnya pada 12 September 2017, Bell Pottinger berakhir dengan bangkrut. Penyebab kehancuran dari Bell Pottinger adalah: yang pertama, kampanye rasis yang memicu ketegangan sosial di Afrika Selatan. Yang kedua, pelanggaran etika dan kelalaian dalam menjalankan proyek. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari klien dan karyawan. Pelajaran yang dapat diambil: yang pertama, pentingnya etika dalam menjalankan profesi public relation. Yang kedua, kehati-hatian dalam memilih klien dan proyek. Yang ketiga, pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, membangun budaya perusahaan yang mengedepankan etika dan profesionalisme. Dari kasus Bell Pottinger ini dapat disimpulkan bahwa
Pentingnya menunjukkan etika dan profesionalisme dalam menjalankan profesi public relation. Ketidakpatuhan terhadap etika dapat berakibat fatal bagi perusahaan dan reputasi industri PR secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.